Pernahkah kamu merasa dunia ini terlalu rumit? Seolah-olah kamu hidup dalam pusaran yang tak pernah berhenti, di mana segalanya bergerak terlalu cepat, terlalu keras, dan kadang terlalu sepi. Jika iya, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Manusia sejak dulu belajar melalui kontras. Kita sering harus merasakan apa yang tidak kita inginkan sebelum bisa memilih jalan yang berbeda. Tapi hari ini, kita hidup di era yang berbeda. Dunia sedang mengalami kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan hanya soal perkembangan pribadi, tapi soal kesadaran bersama, kesadaran bahwa kita semua saling terhubung. Setiap orang adalah benang dalam kain besar kehidupan. Apa yang kamu rasakan, pikirkan, dan lakukan punya dampak lebih besar dari yang kamu kira. Dan saat kamu mulai menyadari ini, kamu tak lagi melihat dirimu hanya sebagai individu biasa. Kamu bagian dari satu keluarga besar, satu tubuh umat manusia. Kesadaran ini mengubah banyak hal. Hubungan bukan lagi hanya antara manusia dengan manusia, tapi juga antara kamu dengan tubuhmu, dengan alam, dengan waktu, bahkan dengan dirimu yang terdalam. Dan karena semua saling terkait, kita mulai sadar bahwa banyak kepercayaan lama yang selama ini kita pegang sudah tak lagi cocok. Mungkin dulu diajarkan oleh orang tua atau diterima begitu saja dari masyarakat. Tapi sekarang, saat sains, pengalaman, dan intuisi berbicara lebih jujur, kita perlu berani bertanya, apakah keyakinan ini masih layak dipertahankan? Mengubah cara berpikir bukan hal mudah. Bukan cukup hanya tahu apa yang benar, tapi juga tentang sejauh mana kita berani jujur, terbuka, dan menyelaraskan hati dengan kebenaran itu. Ini bukan soal membuang masa lalu, tapi memahaminya dari sudut pandang baru, dan dari situ menulis cerita yang lebih jujur, lebih terang, lebih bermakna. Dalam perjalanan ini, ada dua kekuatan besar yang perlu kamu seimbangkan, usaha dan cinta. Refleksi diri dan kejujuran adalah fondasi, tapi tanpa langkah nyata, semuanya hanya tinggal wacana. Dan di balik semua itu, emosi memainkan peran utama. Ya, emosi yang selama ini sering dianggap lemah atau mengganggu, justru menjadi petunjuk paling jujur dari kondisi batinmu. Ketika kamu bisa mengenali, memahami, dan mengarahkan emosimu, kamu tak hanya jadi lebih tenang. Kamu jadi tahu arah. Emosi bukan musuh. Mereka adalah kompas, mereka adalah energi. Dan jika diarahkan dengan bijak, mereka bisa membawamu ke tempat yang lebih dalam dan lebih tinggi. Di titik ini, sains pun ikut bicara. Ilmu pengetahuan sejatinya adalah alat untuk memahami kehidupan. Tapi seperti semua alat, ia bisa digunakan untuk membebaskan atau untuk mengendalikan. Saat sains dipakai demi kepentingan politik, ekonomi, atau ego, ia bisa menyembunyikan potensi manusia yang sebenarnya. Padahal manusia punya teknologi halus, kemampuan yang tak terlihat tapi sangat nyata. Pikiran, perasaan, niat, dan fokus. Semua ini bisa memengaruhi tubuh, kesehatan, dan cara kita merespons dunia. Bahkan Einstein pernah berkata, segalanya adalah energi. Samakan frekuensimu dengan realitas yang kamu inginkan, maka itu akan datang. Jadi bayangkan, jika kamu bisa menyelaraskan emosi dan pikiranmu, kamu bisa mengubah realitasmu. Tapi kalau kamu memendamnya, menolaknya, atau menyalahkannya, kamu akan terus terperangkap dalam konflik, baik di dalam maupun di luar dirimu. Lalu, bagaimana dengan teknologi? Di era transhumanisme, di mana manusia ingin menyatu dengan mesin, kita perlu hati-hati. Teknologi memang menakjubkan, tapi jangan sampai ia membuat kita lupa akan keajaiban tubuh manusia sendiri. Tubuh kita ini, dengan segala kompleksitasnya, bisa menyembuhkan diri, beradaptasi, bahkan merasakan hal-hal yang belum bisa dijelaskan oleh sains. Tapi semua itu hanya bisa kita akses jika kita mulai menghormati dan mendengar suara dari dalam. Namun jalan ini tak mudah. Dunia luar penuh dengan kebisingan. Banyak narasi yang saling bertabrakan, informasi yang membingungkan. Kita perlu belajar memilah mana yang asli, mana yang palsu, mana yang membuka hati, mana yang menakut-nakuti. Dan pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu konsep, evolusi sadar. Manusia bukan hanya berubah secara fisik, kita juga bertumbuh secara batin. Evolusi sejati bukan hanya soal tubuh yang makin kuat atau otak yang makin pintar, tapi tentang jiwa yang makin sadar.
Semakin kita paham siapa diri kita, semakin kita ikut membentuk arah dunia. Coba renungkan, siapa kamu tanpa semua cerita yang diberikan oleh orang lain? Tanpa label, tanpa peran, tanpa harapan orang luar. Kamu adalah penulis dari ceritamu sendiri, dan cerita itu punya kekuatan untuk mengubah realitas. Contohnya, bayangkan seorang wanita muda yang tumbuh di lingkungan yang hanya menghargai keseragaman. Dari kecil, dia diajari bahwa nilainya tergantung pada seberapa baik dia mengikuti aturan. Tapi suatu hari, dia mulai bertanya. Lewat pengalaman dan perenungan, dia menyadari bahwa nilai sejatinya bukan ditentukan orang lain, tapi dari pemahamannya terhadap dirinya sendiri. Saat dia mulai menulis ulang kisah hidupnya, segalanya mulai berubah. Masalah jadi pelajaran, musuh jadi guru. Realitas ikut berubah seiring ia mengubah cerita dalam dirinya. Itulah kekuatan narasi. Dan di era ini, kita ditantang untuk memilih cerita mana yang ingin kita hidupi. Karena cerita bukan sekadar kata, ia membentuk cara kita melihat, merasa, dan bertindak. Cerita yang paling kuat bukanlah yang paling dramatis, tapi yang paling jujur, yang paling menyentuh inti keberadaan kita. Dan dari kesadaran ini, muncullah satu hal yang sering kita abaikan. Merawat diri, self-care. Ini bukan kemewahan, bukan egois. Ini kebutuhan, seperti masker oksigen di pesawat, kamu harus memakainya dulu sebelum menolong orang lain. Merawat diri bukan hanya soal makan sehat atau olahraga, tapi juga tentang menenangkan pikiran, mengelola emosi, dan memberi waktu untuk mendengar diri sendiri. Hal kecil seperti berjalan di taman, bermeditasi 10 menit, atau tidur cukup bisa mengubah hari, dan lama-lama mengubah hidup. Tapi ingat, manusia bukan makhluk yang hidup sendiri. Kita makhluk sosial, kita butuh komunitas. Kita perlu saling hadir, saling dengar, dan saling jaga. Di era digital, koneksi fisik sering tergantikan oleh layar. Tapi kehangatan tidak bisa diunduh. Empati tidak bisa diketik. Coba bandingkan perdebatan online dengan obrolan hangat dengan tetangga. Yang satu penuh api, yang satu penuh arti. Untuk membangun dunia yang lebih baik, kita perlu kembali pada nilai-nilai dasar. Menghargai, mendengar, dan bekerja sama. Kita mungkin berbeda, tapi di balik semua itu, kita punya rasa, luka, dan harapan yang serupa. Bayangkan sebuah masyarakat di mana setiap orang menjaga kesehatannya, tapi juga menjaga tetangganya, di mana semua tumbuh bersama. Ini bukan mimpi kosong. Ini bisa terjadi asal kita mulai. Cobalah minggu ini, lakukan satu hal sederhana untuk komunitasmu. Mungkin menyapa orang yang sering kamu abaikan, atau bantu membersihkan taman. Setiap langkah kecil itu adalah bagian dari perubahan besar. Dan akhirnya, kita sadar bahwa untuk membentuk realitas baru, kita harus berjalan melewati berbagai ruang. Kesadaran, perawatan diri, komunitas, dan tantangan zaman modern. Keseimbangan adalah kuncinya. Keseimbangan antara dalam dan luar, individu dan kolektif, manusia dan teknologi. Kita tak harus menolak perubahan, tapi kita harus pintar memilah. Kita bisa merangkul masa depan tanpa melupakan nilai-nilai terdalam kita. Kita bisa mencipta dunia yang lebih baik jika kita bersedia belajar dari masa lalu, jujur dengan masa kini, dan berani membayangkan masa depan yang indah. Dalam proses ini, setiap langkahmu penting. Setiap keputusanmu adalah kontribusi. Setiap kisahmu adalah bagian dari kisah besar manusia. Maka hari ini, aku ajak kamu untuk mulai, untuk bertanya, untuk menyelami, untuk terhubung, dan untuk mencipta realitas yang mencerminkan siapa kamu sebenarnya. Semua alat dan pengetahuan sudah ada. Pertanyaannya, apakah kamu siap untuk melangkah? Karena dunia ini sedang menunggu dirimu yang sadar. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan video ini kepada mereka yang kamu sayangi. Mungkin saja itu jadi titik balik bagi seseorang. Dan kalau kamu ingin terus berjalan bersama kami dalam perjalanan kesadaran ini, klik like, tekan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena setiap minggunya kita akan menyelami lebih dalam lagi, menuju diri, menuju makna, dan menuju dunia yang lebih utuh. Kamu tak sendirian, dan perjalanan ini baru saja dimulai.